Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan sebuah tema baru dari beritaxx.com. Tema kedua yang kami rilis bernama Aktual, atau bisa disebut juga Aktual News. Untuk lebih gampangnya, tema aktual. Tema ini mengusung konsep desain seperti khas dari website berita populer yang ada di Indonesia. Jadi kecenderungan dari website populer di Indonesia menggunakan layout boxset atau kotak yang terdapat lokasi untuk menampilkan iklan melayang di kanan dan kiri. Ini sudah menjadi sebuah tren untuk website di Indonesia. Mungkin kalau kita melihat website luar negeri akan jarang sekali kita melihat seperti ini ya. Tapi ini adalah tren di Indonesia, dan kami dari tim XX mencoba untuk memberi satu warna baru dengan merilis sebuah tema untuk melengkapi tentu saja tema-tema lain dari para kompetitor. Oke, saya akan jelaskan di sini di bagian beranda ini terbagi menjadi bagian kiri ini adalah primary kontennya, lalu di bagian kanan ini adalah sidebar. Di bagian beranda, bagian atas ini dibangun menggunakan widget seperti tema berita XX yang dirilis lebih dulu. Bagian depannya widget, jadi ini bisa dipindah atas bawah, bisa digeser sesuai dengan kebutuhan. Dan saya akan coba jelaskan beberapa widget bawaan ya, seperti yang ini paling atas ini widget dua kategori. Kategori yang bagian kiri ini ditampilkan berupa slide, kemudian kategori kanan ini tampilkan berupa list. Kemudian di sini ada big slide, slide besar menampilkan 10 maksimal 10 artikel dari kategori tertentu. Lalu pada bagian ini ada stand slide, ini juga digunakan untuk menampilkan kategori tertentu. Oke. Kemudian di sini ada slide dengan tambahan kutipan. Jadi selain gambar, thumbnail, kemudian judul di sini ada kutipan. Ini juga slide, dan di sini bisa menampilkan kategori tertentu atau kategori campuran seperti ini. Lalu di bawah ini ada kategori kembar. Jadi kanan kiri ini layoutnya sama, tapi ini kategori yang berbeda, bisa diatur sendiri. Nanti kategori sebelah kiri diatur apa, dan kanannya bisa dipilih kategori lainnya. Tampilannya seperti ini. Oke, ini pengulangan yang tadi. Nah, ini kita bisa tambahkan tanpa batas ya, tanpa batas. Jadi widget ini bisa ditambahkan, misal menambah kategori baru atau widget baru ke bawah sampai nanti akan ketemu pada daftar post asli. Jadi kalau di WordPress di halaman depan itu index, ada daftar post asli seperti ini. Nah, ini halaman depannya menggunakan load more, tidak lagi menggunakan paginasi. Jadi untuk melihat post selanjutnya cukup klik pada load more sampai nanti ketika postnya habis sudah tidak ada post lagi untuk di loading. Oke, lalu pada sebelah kanan sidebarnya ini saya menggunakan sticky sidebar, di mana ketika kita scroll maka dia akan menempel di atas. Oke, jadi ini akan mengambang. Dan di sebelah kanan ini adalah salah satu widget bawaan yang khusus diletakkan di bagian sidebar, yaitu trending post. Ada dua buah widget untuk trending post, yang satu tampilannya seperti ini, dan yang satu lagi ada gambarnya overlay. Oke, kemudian ada satu lagi latest post. Di sini berisi dari post-post terbaru yang telah di post. Jadi di sini misal 1 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Oke, saya akan coba masuk ke bagian pengaturan tema di sini. Oke, logo seperti biasa ada di identitas situs. Bisa ditambahkan logo di sini. Kemudian ada sosmed, ada kolom pencarian, dan ada tombol untuk dark mode atau mode gelap seperti ini. Kemudian saya akan masuk ke pengaturan tema. Di sini ada pengaturan umum. Jadi di sini ada pengaturan warna, kemudian font dan sebagainya. Nanti bisa dicek sendiri.
Lalu header atas untuk mengatur bagian logo dan pencarian ini. Lalu ada menu header berarti mengatur bagian menu dan seterusnya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan bagian home. Sekarang kita akan beralih ke halaman untuk menampilkan single post. Oke, saya akan scroll agak ke bawah. Oke, halaman single post diawali dengan di sini ada breadcrumb, kemudian ada title, kemudian di bawah ada box. Di sini isinya adalah info dari author atau penulis beritanya. Kemudian ada kategori dan di sini ada jumlah komentar dan view post tersebut. Ada estimasi waktu membaca, kemudian ada tombol share. Lalu di sini ada gambar thumbnail. Nah, ini jika postnya menggunakan video, thumbnail ini akan otomatis di hidden dan mengganti dengan video. Kemudian ada post terkait di sini yang mode kecil di sebelah kiri atau kanan, ini bisa dipindah. Lalu di tengahnya ini ada relate post. Jadi post terkait berdasarkan pada kategori yang sama. Kemudian di bawah ada post terkait lain, ini bentuknya blok. Oke. Kemudian saya akan coba berikan sebuah post yang di dalamnya berisi video. Jadi jika tadi menggunakan thumbnail, otomatis tampilnya thumbnail. Tapi ketika yang dimasukkan video, thumbnailnya akan sembunyi dan diganti dengan video. Dan video ini ketika kita scroll, dia akan floating di sebelah kanan bawah seperti ini. Oke, jadi ketika kita mungkin ingin memutar video, ketika di scroll dia akan tetap tampil seperti ini. Oke, saya kembali ke pengaturan. Di sini pengaturan. Oke, tadi sampai ke menu. Sekarang saya jelaskan daftar post. Ini adalah daftar post. Pengaturan di sini tentang pewarnaan dan juga pengaturan font. Lalu pengaturan sidebar seperti yang lain. Di sini ada pengaturan warna teks dan warna link. Dan selanjutnya juga seperti itu kurang lebih untuk post tunggal. Kemudian ada bagian pengaturan gambar. Gambar ini ada gambar thumbnail. Jika user lupa menambahkan thumbnail di postnya, otomatis akan mengambil thumbnail default dari bagian ini. Lalu untuk share, jika ada halaman yang tidak mempunyai thumbnail seperti halaman kategori, tag, pencarian, dan taksonomi dan lain-lain, maka gambar yang akan ditampilkan akan mengambil dari gambar unggulan share yang di sebelah sini. Ini jika diatur gambarnya. Oke, lanjut ke media sosial. Ini bagian atas bisa ditambahkan, akan muncul di sini ya. Lalu slot iklan. Nah, ini slot iklan seperti tema berita kurang lebih mirip. Di bagian atas sendiri ada after header, iklan after header yang besar. Lalu ada floating kiri, floating kanan. Lalu ada before footer, ada iklan sebelum footer ini. Lalu ada sticky bottom. Ini tidak saya isi karena nanti akan menutup bagian bawah, tapi nanti akan melayang di bawah ketika diisi. Lalu ada inline. Nah, inline ini muncul di tengah-tengah artikel pada paragraf tertentu. Nah, ini adalah inline. Ini adalah iklan yang diletakkan pada inline ads. Ada 2. Oke. Selanjutnya di sini ada Facebook Pixel. Jika punya kode Facebook Pixel, silakan dimasukkan di tempat yang telah disediakan. Lalu ada footer area. Footer area di sini bagian atas ada menu. Ini bisa diatur di bagian menu. Lalu ada logo footer bisa ditambahkan dari sini. Lalu pengaturan warna, ini pengaturan blok dan pengaturan teks serta tautan. Dan ada tag footer, di sini ada text footer dan tag copyright. Ini tag footernya. Dan ini untuk copyrightnya bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada lagi menu melayang footer mobile. Oke. Jadi kalau kita buka versi mobilenya, saya akan coba praktekkan.
Oke, seperti ini. Pada bagian bawah ini ada 5 menu. Menu yang saya akan coba jelaskan dari yang paling kiri, paling kanan ya. Ini menu untuk membuka sidebar. Jadi sidebar ditampilkan di sisi seperti ini. Lalu ada menu berbagi atau share, akan memunculkan icon untuk share. Kemudian untuk mencari artikel bisa klik pada tombol cari. Lalu untuk melihat post yang trending berdasarkan settingan baik yang harian, bulanan atau mingguan bisa ditampilkan, bisa dilihat di bagian ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Kembali lagi ke tampilan normalnya seperti ini. Oke, mungkin ada yang terlewat belum dijelaskan. Oke, pengaturan widget. Jadi seperti tema berita XX, temanya mempunyai widget dan widgetnya bisa diatur pewarnaannya dari sini. Oke, misalkan di sini ada big slide. Oke, ini big slide. Ini saya akan atur, misal background overlay-nya saya ganti menjadi biru. Overlay-nya menjadi biru. Kemudian tag-nya saya ganti menjadi kuning. Oke, sebentar. Ini biru, kemudian tagnya warna kuning. Lalu latar tanggal di sini saya ganti menjadi merah. Oke, ditunggu sebentar loadingnya, kurang lebih seperti ini. Background biru, lalu tulisannya warna kuning. Oke, lanjut ke stand slide. Ini slide mode berdiri. Ini juga backgroundnya bisa kita ubah, misalkan menjadi ungu bagian ini. Lalu tagnya kita ganti menjadi kuning. Oke, sebentar, ini harus di scroll terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Dan berlaku juga untuk bagian widget lainnya, bisa diatur warnanya seperti itu. Saya akan coba lihat di sini. Oke, kembali ke homepage. Oke, untuk menu di sini di versi awal ini masih mengadopsi menu seperti di detik.com, di mana menunya tidak mempunyai sub menu. Jadi menunya adalah menu scroll. Ini kecenderungan dari web seperti kumparan.com dan detik.com, menunya menggunakan menu satu baris. Tapi mungkin ke depan nanti akan saya buatkan opsi untuk membuat menu yang bisa menampilkan sub menu pada bagian bawahnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari tema aktual dari beritaxx.com. Bagi yang ingin membeli, silakan bisa menuju ke halaman website kami, ada di beritaxx.com. Saat ini ada tersedia 2 buah tema, ada tema berita XX dan tema yang baru yaitu aktual. Bisa dilihat, cek fiturnya, dijelaskan secara rinci di sini, dan untuk ordernya langsung ada di bawah. Di sini ada 4 kategori pilihan untuk single lisensi, untuk lisensi 5 web, 10 web dan 100 web. Silakan order sesuai dengan kebutuhan. Oke, kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan. Terima kasih.